Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa ini. Kita lihat orang-orang terpilih, orang-orang yang melanjutkan risalahnya Nabi Ibrahim, itulah selama mereka konsisten terhadap janji Allah, mentauhidkan Allah, ya, istiqomah di atas jalan Allah, mereka pasti akan jadi pemimpin dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah menyimpang, nah itu dicabut privilege, sama seperti Bani Israel. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa? Tentang Bani Israel. Nah, ini contoh manusia yang gagal sebagai khalifah. Siapa mereka? Mereka Bani Israel, walaupun dia keturunan Nabi Yakub, anak cucu Nabi Yakub, 12 itu, 12 suku Bani Israel. Tapi kalau tidak konsisten, tidak istiqomah dengan ajaran nenek moyangnya, orang tuanya yang bertauhid kepada Allah, tidak berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan jadi orang-orang terkutuk. Bukan cuma sesat, Pak, terkutuk. Itu kan jadi doa kita tiap hari. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita doanya apa? Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah tidak menyebutkan jalan yang lurus itu yang begini, tapi menyebutkan apa? Dikaitkan dengan kisah masa lalu. Siapa? Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah kami berikan nikmat. Ya, semua nabi dan rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dikutuk, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Nah, itu. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Yahudi itu keturunan siapa? Orang mulia, Bani Israel. Keturunan dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Itu keturunan mulia semua. Tapi mereka berkhianat kepada ajaran orang tua. Tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah. Sehingga, sekali lagi, perlu kita garis bawahi, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa, perlu keteguhan, keistiqomahan dalam berislam. Yang kedua, hidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, kita harus apa? Menggerakkan potensi umat ini untuk membangun peradaban umat ini menjadi peradaban yang unggul, mengambil asbab sebagaimana hijrah Nabi SAW, ya, tidak berhenti hanya mohon pertolongan Allah tanpa berbuat, tanpa berusaha. Ya, itu hijrah Nabi, itu contoh yang real, yang nyata bagaimana pertolongan Allah itu apa? Sejalan, segaris dengan usaha yang kita lakukan. Makanya ada istilah, ya, ikhtiar, usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Bagaimana saudara-saudara kita di jalur Gaza, mereka komitmen di atas jalan para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti sunnatullah untuk melawan kezaliman, maka mereka bisa bertahan sudah 280 hari, ya. Ini hampir 1 tahun, 9 bulan, ya. Nggak ada umat Islam, kelompok Islam di atas muka bumi ini yang bisa melawan, ya, kejahatan Zionis itu berbulan-bulan seperti orang-orang di Gaza. Meskipun waktunya panjang, satu generasi ke generasi berikutnya, tapi kita harus berjuang terus untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kesombongan Bani Israel. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala imtinanihi wa imdadihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hudan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Semua nikmat, segala karunia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan
kita harus mempertanggungjawabkan setiap nikmat itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita niatkan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini dalam rangka kita mencari keridhaan Allah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat meningkatkan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, minggu ini, pekan ini adalah kita sudah masuki pekan pertama bulan Muharram. Ya, tahun berapa? 1446 Hijriyah. Artinya 1446 tahun ya, sudah berlalu sejak Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau ditambah 13 tahun Nabi berada di Mekah, berarti berapa? 46 apa 13 berapa ya? 59 1459 tahun sejak wahyu pertama itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Islam ini mengajarkan kepada kita keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita tahu setiap peradaban yang ada di muka bumi ini, peradaban yang kuat, peradaban yang mapan, peradaban yang maju itu pasti ada sistem penanggalannya, kalendernya. Untuk apa? Ya, membuktikan bahwa peradaban itu memiliki sebuah seperangkat sistem aturan untuk apa? Mengurus aktivitas-aktivitas umat manusia. Ya. Peradaban Yunani itu ada tanggalannya, ada kalendernya. Romawi, Persia, Mesir kuno, bahkan yang Afrika saja, atau yang bangsa-bangsa di suku Amerika Latin, yang itu zaman dulu mereka punya sistem penanggalan. Nah, Islam sebagai agama wahyu, sebagai agama peradaban, bukan hanya agama dalam pengertian ritual ibadah, itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatur, memanage semua urusan ini berdasarkan penanggalan. Nah, hebatnya dalam Al-Quran itu, kalau Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, melihat ya, surat At-Taubah ayat 108, ya, itu kan ada ayatnya berbunyi apa? Setelah Allah melarang, setelah Allah ya, memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa di Madinah itu ada segerombolan ya, orang yang punya penyakit, bukan penyakit fisik, bukan penyakit TBC menular, enggak. Tapi yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu penyakit hati. Gerombolan orang munafik ini ya, menyebarkan subhat, menyebarkan syahwat. Mereka mendirikan, membangun masjid di luar kota Madinah, ya, untuk menjadi sarana memecah belah, untuk menyebarkan kekufuran, menyebarkan keraguan-raguan terhadap agama Islam. Itu dikenal dengan Masjid Dirar. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu rasulah. Bahkan di situ dikatakan menjadi pusat untuk mengintai menjadi kaki tangan ya bagi musuh-musuh Allah yang memerangi
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang disebut dengan Masjid Dirar. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewaspadai, meminta Rasulullah berhati-hati terhadap Masjid Dirar ini, kemudian Allah memuji masjid yang pertama kali dibangun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa kata Allah? La taqum fihi abada. Jangan kamu sekali-kali sholat atau jangan sampai kamu meresmikan Masjid Dirar itu. Ya. Sebab apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas pondasi takwa itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Kenapa? Karena masjid itu menjadi penanda min awwali yaumin, sejak hari pertama. Ya. Makanya luar biasa. Ya, Allah mengatakan masjid itu, Masjid Nabawi nih. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Madinah, ya, itu ziarah. Kalau umroh, ya, itu kita ziarah ke Madinah, ya, karena di Madinah itu bukan rukun umroh, itu cuma ziarah aja, itu cuma komplementari, tambahan. Ya, karena kalau udah ke Mekah, ya masa nggak ke Madinah, gitu. Kalau sudah ke Mekah, masa kita nggak menapaktilasi perjalanan dakwahnya Nabi SAW di Madinah? Ya, itu serasanya kurang lengkap, meskipun dia bukan rukun umroh. Tidak ada pelaksanaan ibadah umroh itu di Madinah, itu nggak ada. Tapi kenapa kita dianjurkan ziarah ke Masjid Nabawi? La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Nah ini, nanti ada kaitannya dengan kita bicara tentang Masjidil Aqsa. Tidak ada perjalanan yang mesti untuk kita kencangkan, ya, kita keluarkan biaya besar, kita keluarkan ongkos yang besar, tidak dianjurkan kecuali hanya ketiga tempat ini. Ya, yaitu ke Masjidil Haram di Mekah, di mana situ ada pusat dakwah, ya, para nabi dan rasul, tauhid, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa, rumah kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram, 40 tahun jarak keduanya, itu kan terkenal hadisnya. Wa masjidi hadza, dan masjid aku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Untuk apa? Supaya kita umat Islam ini, hati kita ini terpaut, terikat dengan 3 masjid. 1, Masjidil Haram, kiblat kita dalam sholat, ya. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi untuk menghadapkan wajahnya, menghadapkan orientasi kita, wajah kita ketika sholat menghadap ke kiblat ini. Itu Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Nah, ini. Jadi hati setiap muslim itu harus senantiasa terikat ini dengan Masjidil Aqsa, kiblat yang kedua, kiblat pertama sebenarnya dia. Sebab sejak Nabi, ya, sholat di Makkah, berdoa di Makkah, ya, Nabi memang sholatnya, ibadahnya, doanya itu menghadap Ka'bah, ya. Tapi yang menghadap Ka'bah itu, jadi begini, ini kan Makkah itu ada di mana? Ya? Di bawah, ya, selatan, ya. Madinah itu di atasnya, ya kan? Nanti di atasnya lagi yang ujung situ Masjidil Aqsa. Ya, maaf ini nggak bisa nampilkan petanya, ya. Coba lihat nanti peta dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu gimana? Itu nanti Mekah itu nanti menghadap apa? Ke atasnya itu ke Madinah, kemudian ke Masjidil Aqsa. Nabi itu sholat, berdoa selama 13 tahun di Mekah itu bersama sahabat. Ya, meskipun secara formil sholat 5 waktu itu baru ada setelah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya Nabi sholat nggak? Sholat. Tapi tidak diatur waktunya 5 kali sehari. Ya. Itu menghadapnya gimana? Jadi Nabi SAW itu kalau sholat,
ya, di Mekah itu selalu beliau biasa sholatnya itu apa? Dari arah Rukun Yamani. Tahu Rukun Yamani? Hah? Rukun Yamani itu yang ada apa tuh cowok ya, sebelum Hajar Aswad, ya kan? Kan kita disunahkan juga istilam situ, bukan mencium. Kadang-kadang jamaah pada salah kaprah. Ya, lewat Rukun Yamani dia cium, nggak perlu dicium itu. Cuma itu penanda saja Rukun Yamani. Ya, kan nggak ada batunya di situ, nggak ada batu seperti Hajar Aswad. Ya. Kita disunahkan untuk istilam saja, ya, dari jarak jauh. Nah, Nabi itu kalau berdoa, sholat itu dari Rukun Yamani ketika di Mekah. Kenapa? Karena Rukun Yamani itu kalau menghadap dari situ, itu nanti lurusnya itu ke Masjidil Aqsa. Ya. Karena beliau itu diperintahkan oleh Allah, sholat itu pertama kiblatnya adalah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tapi tetap melewati apa? Rukun Yamani, ya, Rukun Yamani. Itu 13 tahun. Ya. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, wa masjidi hadza. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW menjadikan kota Madinah itu sebagai tanah suci. Nah, itu dalam hadisnya terkenal. Ya, ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan Ibrahim menentukan Baitul Maqdis itu sebagai tanah sucinya, ya, haramnya, maka aku menjadikan tanah ini, kota ini, tempat aku hijrah ini sebagai tanah suci. Ya. Untuk apa? Ini semua simbol perjuangan. Ya. Bukan kita semata-mata datang ke sana sekedar sholat, sekedar ibadah, sekedar ziarah, melewati makam Rasulullah, sholat di Raudhah. Enggak. Itu ada maknanya, makna ya, simboliknya. Untuk apa? Kita menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad SAW, serta otomatis ya, ketika kita peduli kepada Masjidil Aqsa itu apa? Itu kita menjaga dan melestarikan serta menghidupkan perjuangan dakwahnya seluruh Nabi dan Rasul. Gitu ya. Nah, menariknya dalam ayat itu atau bahasa 8 itu dikatakan apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Itu ada isyarat kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani bahwa kalian kalau mau bikin tanggal, mau bikin kalender, itu patokannya kapan? Dari mana? Itu hari pertamanya mesti dihitung dari berdirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Yang dibangun di atas pondasi takwa. Itu makna ayat itu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Makanya Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat itu. Di mana nih? Kita udah sistem ya, Islam ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Islam ini sudah menaklukkan Persia dan Romawi. Kenapa kok kita nggak punya tanggalan? Nih gimana kita menentukan tanggalan? So tanggalan kalender sebelum itu ya, di masa jahiliyah itu kan menamakan tahun itu dengan tahun peristiwa besar di zaman itu. Ada tahun gajah, ya kan? Ada tahun ini, tahun itu. Contoh di Mekah itu Nabi ketika wafat istri dan pamannya itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Husni. Tahun lahirnya Nabi itu para sahabat menghitungnya ya sebagai apa? Tahun hancurnya pasukan bergajah gitu kan, Amul Fil, tahun gajah gitu. Nah, itu belum ada disebut tahun 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka mereka beristihad, ya kita harus merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Nah, ketemu ayat ini. Min awwali yaumin, hari pertama kita memulai kalender itu mestinya dari mana? Dari pembangunan Masjid Nabawi itu, tahun pertama Hijriyah. Hijrahnya Nabi SAW. Jadi kita memulai kalender ini dengan apa? Patokannya masjid, Pak. Masya Allah. Masya Allah.
masjid. Satu. Yang kedua, takwa kepada Allah. Ya. Masjid itu harus didirikan atas dasar takwa. Nah, inilah ketakwaan ini yang menjiwai seluruh aktivitas kita dalam rangka kita apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita itu melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Ya. Itu tentang apa? Bagaimana mencetak generasi pembebas Al-Aqsa. Nah, generasi itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan generation. Itu ada kaitannya dengan genetika, gen. Ya, kalau generasi itu kan sekarang kita singkat jadi apa? Gen. Ada gen milenial, ada gen zilenial, apalah macam-macam sekarang itu. Ya. Itu sebenarnya menunjukkan apa? Ya, ada kaitannya dengan genetika. Ya. Sekarang pertanyaannya, mencetak genetika pembebas Al-Aqsa itu generasi yang bagaimana? Ya. Kalau Anda ingin membebaskan Masjidil Aqsa, ya, Allah dan Rasulnya tidak pernah bertanya, kamu itu genetikanya keturunan siapa? Ya. Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa itu tidak punya keutamaan syarat apapun yang berkaitan dengan genetika biologis. Ya gak? Kira-kira Umar bin Khattab itu punya genetikanya nyambung kepada Rasulullah apa enggak itu? Hah? Dia genetikanya Ahlul Bait bukan itu? Bukan kan? Beda-beda suku itu sama Nabi. Walaupun sama satu suku Quraisy. Dia dari Bani Adi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ada genetikanya enggak keturunan Nabi? Hah? Enggak ada kan? Ya, jadi dalam Islam itu tidak ditanya, kamu itu kalau ingin membebaskan Masjidil Aqsa itu tes DNA dulu. Hah? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang lagi ribut-ribut ya, tes DNA apa macam-macam, pertanyakan nasab seseorang. Ya, itu sebenarnya apa ya? Itu pekerjaan yang kurang kerjaan. Ya. Masih mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan apa? Keturunan kamu dari mana, genetikanya. Padahal dalam Islam itu jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa, bukan karena garis keturunan siapa. Ya. Garis keturunan Prabu Siliwangi, Majapahit, ya. Mau dari apa Kalijag, apa Wali Songo, ya kan? Nggak perlu kita menonjolkan kita ini keturunan dari mana. Pembuktiannya juga nggak gampang. Ya, untuk apa gitu? Ya. Prestasi dalam Islam itu berdasarkan apa? Ketakwaan, berdasarkan amal soleh. Ya, itu yang ditekankan oleh Al-Quran, itu juga ditekankan oleh Nabi SAW. Ya, man abta'a bihi amaluhu lam yusri' lahu nasabuh. Orang kalau amalnya buruk, ya, itu nggak akan bisa membantu dia di akhirat. Nasabnya itu nggak akan bisa membantu dia, menolong dia. Mau dia keturunan ya wali anu, ya. Mau dia keturunan anaknya ulama anu, ya kalau dia akhlaknya buruk, ya amalnya buruk, ya nggak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu ada prinsip kesetaraan gitu. Nah, jadi kita akan membahas siapa dan bagaimana pembebas Al-Aqsa, itu Al-Quran tidak pernah berbicara kamu itu harus dari keturunan apa. Ya. Tapi sifat-sifat kriteria itulah yang ditanamkan oleh Al-Quranul Karim. Ya.
Nah, generasi pembebas Al-Aqsa ini disebutkan di dalam Al-Quran di surah Bani Israel ayat 5. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi ketika Yahudi, Bani Israel itu melakukan kerusakan 2 kali, ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolak risalahnya, ya, para nabi dan rasul. Mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan hukuman. Ba'athna 'alaikum ibadan lana, kami datangkan untuk kalian hamba-hamba kami yang perkasa. Ya, hamba-hamba Allah yang bertauhid kepada Allah dan mereka memiliki kekuatan, ya, uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar, sehingga mereka merajalela di kampung-kampung, ya, menangkapi, membunuhi kalian. Nah, ini yang mesti kita ulas bersama. Artinya bagaimana? Kita lihat sejarah perjuangan para nabi dan rasul, ya. Mereka memakmurkan Masjidil Aqsa. Itu kan ada berapa nabi dan rasul yang hidup, tinggal, ya, kemudian berkaitan dengan Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis. Itu para ulama menyatakan tidak kurang dari 17 nabi dan rasul. Jadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, ya kan? Itu 17-nya itu di mana? Mereka tinggalnya, hidupnya, besarnya, hijrahnya kemana? Di Baitul Maqdis, yaitu di bumi Palestina, ya. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul itu, maka kita melihat pola asuh, ya. Ini kan beranak pinak, mulai dari Nabi Ibrahim pindah kemana? Hijrah dari Ur kemana? Ke Baitul Maqdis, ya. Nabi Ibrahim kemudian punya anak, satu Ishak di mana? Di Palestina. Yang pertama sebelumnya adalah Ismail di lembah Makkah. Nah, kita lihat di situ bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Lihat surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 124 ya. Wahai Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Ya. Lalu Ibrahim berharap, berdoa kepada Allah. Wa min dzurriyyati, ya Allah, kepemimpinan saya ini apakah akan juga diwarisi oleh semua keturunanku? Apa jawab Allah? Allah bilang apa? Iya apa tidak? Kalau Allah bilang iya, berarti tidak ada pengecualian. Iya, semua anak cucu kamu bakal meneruskan kamu. Enggak. Ternyata Allah memilih apa? La yanalu ahdiyaz zalimin. Nah ini. Jadi kalau bicara genetika, kurang hebat apa genetikanya Nabi Ibrahim itu? Ya. Anak cucunya semua jadi nabi. Tapi anak cucu yang jadi nabi itu yang terpilih, ya kan? Dan gak semuanya bisa lurus seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ishak, Nabi Ismail, seperti Nabi Yakub, seperti Nabi Yusuf. Jangankan anak cucu turunannya, ini Nabi Yakub punya anak 12. Ya. Itu yang benar, yang lurus, kalau kita lihat Al-Quran itu cuma 2, ya kan? Yusuf dan Benjamin, kalau bahasa Ibraninya, kalau bahasa Latinnya itu ya, bukan Benyamin setan yang sekarang ini, cuma ambil namanya doang. Memang
Keturunan Yahudi itu begitu, ada namanya diambil dari nama-nama anak Nabi Yakub, ada Joseph, Yusuf itu. Ada Naftali, makanya ada macam-macam ya. Suku-suku Bani Israel itu 12 itu. Sekarang dipakai nama marga. Ya. Ya kayak marga-marga kita. Ya, ada kalau di Jawa itu marganya apa macam-macam ya. Di Jawa Barat juga ada marga kalau yang dia keturunan Ningrat, darah biru. Ya, padahal kalau di Black darahnya sama aja merah namanya. Nggak keluar warna biru. Ya, itu kan cuma status sosial aja. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama, mau genetika dari apa juga. Ya, yang penting apa? Iman dan amal soleh. Apa kata Allah? Apakah otomatis semua anak cucu keturunanmu akan jadi penerus engkau sebagai imam? Enggak, kata Allah. La yanalu ahdi. Janji aku ini kepadamu, wahai Ibrahim, tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang zalim dari anak cucu kamu. Ya, itu Nabi Ibrahim. Sama, semua anak cucu keturunan Nabi begitu. Apakah otomatis dia mewariskan kemuliaan dari Rasulullah, misalnya anak cucu Nabi itu? Tidak. La yanalu ahdi az-zalimin. Orang zalim, meskipun dia anak cucu keturunannya Nabi, itu nggak bakal dapat kemuliaan Nabi itu. Ya, makanya sudahilah. Ya, masalah-masalah nasab ini nggak penting sebenarnya. Jadi ribut. Ini cuma sekarang ini saya melihat ini jadi alat untuk mengadu domba. Ya, hati-hati. Ini lebih kental nuansa politisnya. Ya, ini politik ini sekarang bermain. Ya, politik untuk mengadu domba umat Islam, mencerai-beraikan ya ulama, ya yang katanya ulama Nusantara, ya, dengan ulama Arab gitu kan, keturunan Arab maksudnya, habaib gitu. Ya, kalau saya sih berteman dengan semuanya, nggak peduli saya. Ya, kalau dia baik, dia lurus, dia istiqomah, dia perjuangkan Islam, dia nggak neko-neko, dia nggak melenceng dari Quran dan Sunnah, saya bela, saya dukung. Siapapun itu. Mau dia Habib, mau dia Kiai, mau dia ajengan, mau dia Tuan Guru. Ya. Itu yang jadi prinsip kita. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak lurus, dia nggak istiqomah, dia nggak perjuangkan agama, ya, dia kerjanya merusak Islam, ya, mau dia kiai, mau dia anaknya kiai, mau dia Gus, mau dia Habib, mau dia apa ya keturunan itu, saya nggak peduli, saya nggak anggap itu. Ya, kita begitu harusnya memandang seseorang itu, ya, bukan karena dia keturunan siapa, terus otomatis ya mengklaim mengalir dalam darah-darah saya ini, ya, lalu menjadi otomatis mulia. Enggak, Al-Quran mengatakan apa? La yanalu ahdi az-zalimin. Ya. Orang zalim dari keturunan orang baik itu nggak bakal dapat kemuliaan orang tuanya. Itu Al-Quran prinsipnya begitu. Maka kita melihat pola pengasuhan para nabi dan rasul. Coba lihat. Nabi Nuh aja anaknya itu kan ya hina. Ya, istrinya Lut hina, walaupun dia ya satu keluarga gitu. Itu nggak menjadi jaminan. Ya. Abu Lahab ya itu satu darah dengan Nabi itu, pamannya. Ya, tapi kan buruk digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa ini. Kita lihat orang-orang terpilih, orang-orang yang melanjutkan risalahnya Nabi Ibrahim, itulah selama mereka konsisten terhadap janji Allah, ya, mentauhidkan Allah, ya, istiqomah di atas jalan Allah, mereka pasti akan jadi pemimpin dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sudah menyimpang, nah itu dicabut hak privilege-nya. Sama seperti Bani Israel. Bani Israel itu, coba lihat dalam Al-Quran. Ya, saudara, kalau lihat surat Al-Baqarah itu juz yang pertama itu kan cerita tentang Bani Israel. Ada 80 lebih ayat, ya.
Mulai dari kisah Nabi Adam selesai ayat 29 sampai 39. Ya, itu kan cerita tentang Nabi Adam. Nah, ini struktur Al-Qur'an ketika berkisah tentang apa? Sejarah peradaban manusia itu dipilah menjadi 3. Satu, ada potensi berhasil dan gagal. Ya, ini siapa contohnya? Nabi Adam dan keluarganya. Dia sebagai khalifah, iya. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan, kata Allah kepada para malaikat, aku akan menjadikan di antara manusia, anak manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya. Nah, jadi Nabi Adam ini masih ada yang berhasil, ada yang gagal. Berhasil Nabi Adam ada, ya. Tapi ada sisi gagalnya nggak? Ada. Ya, seperti apa? Anaknya satu bandel, ya kan? Disebutkan dalam surah Al-Maidah, bunuh saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada potensi berhasil dan gagal. Ya, karena masih awal nih, masih dicoba, diuji oleh Allah. Yang kedua setelah itu di surat Al-Baqarah mulai ayat 40 sampai 123. Ada berapa ayat? Banyak kan? Iya, itu lebih dari 80 ayat. Itu di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa? Tentang Bani Israel. Nah, ini contoh manusia yang gagal sebagai khalifah. Siapa mereka? Mereka Bani Israel, walaupun dia keturunan Nabi Yakub, anak cucu Nabi Yakub, 12 itu. 12 suku Bani Israel. Tapi kalau tidak konsisten, tidak istiqomah dengan ajaran nenek moyangnya, orang tuanya, yang bertauhid kepada Allah, ya, seperti Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, tidak berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan jadi orang-orang terkutuk. Ya. Bukan cuma sesat, Pak, terkutuk. Itu kan jadi doa kita tiap hari itu. Salat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita doanya apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah tidak menyebutkan jalan yang lurus itu yang begini, tapi menyebutkan apa? Dikaitkan dengan kisah masa lalu. Siratal ladzina, siapa? Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah kami berikan nikmat. Ya, semua nabi dan rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dikutuk, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Nah itu. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Yahudi itu keturunan siapa? Orang mulia, Bani Israel itu. Ya. Keturunan dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Itu keturunan mulia semua. Tapi mereka berkhianat kepada ajaran orang tuanya. Ya. Tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah. Di karang-karang, dia rekayasa sendiri agama baru di luar Islam. Padahal Islam itu agama seluruh nabi dan rasul, hanya syariatnya saja berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi berikutnya sampai dipungkasi, ditutup, disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka menolak Nabi Isa itu sebagai Rasul, utusan Allah, mereka sudah jadi orang yang berkhianat, mangkir. Mereka menolak risalahnya Nabi Muhammad SAW, sudah. Itu sudah garis merah. Mereka menjadi orang yang terkutuk, mereka yang dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi surat Al-Baqarah itu pelajaran bagi kita itu. Genetika, walaupun dia dari garis keturunan orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi kalau mereka berkhianat,
mereka itu rasis, hanya ya membangga-banggakan ya. Apa kebanggaan orang Yahudi itu, Bani Israel? Kami tidak akan dijilat oleh api neraka. Ya. Kami ini adalah anak-anak putra kekasih Allah, putra Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa apa? Dirinya itu hebat, superior. Ya. Dalam darahnya mengalir dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Oh, itu udah bangga tuh. Ada genetikanya dari Nabi Ibrahim. Gua nggak bakal dijilat api neraka. Ya. Tapi kalau amalan ente ya menyeleweng dari ajaran Nabi Ibrahim, ya bakal dipanggang ente di neraka. Ya, nggak peduli dia orang tuanya siapa. Ya. Allah itu objektif. Ya. Allah itu maha adil. Kalau dia baik, lurus, dikasih ganjaran yang baik oleh Allah. Tapi kalau dia menyimpang, menyeleweng, ya pasti akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu 124 ayat 124 selesai, 125 itu menceritakan apa? Generasi yang soleh, yang berhasil dalam memikul ya beban atau kewajiban tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu digambarkan mulai dari siapa? Doa Nabi Ibrahim terus sampai wasiatnya. Ya kan? Kan ada tentang wasiat Ibrahim, wasiatnya Yakub kepada putra-putranya itu. Itulah cara kita untuk istiqomah di atas jalan Allah. Pentingnya orang tua, bapak mengasuh anak-anaknya supaya mereka menjadi hamba-hamba yang benar, hamba-hamba yang soleh. Insya Allah. Penting berwasiat kepada anak. Penting peran bapak ibu ini untuk mendidik anak-anaknya, generasi pelanjutnya. Ya. Jangan berkecil hati kalau kita bukan keturunan siapa-siapa. Jangan berkecil hati kalau orang tua kita, nenek moyang kita bukan siapa-siapa, bukan orang terpandang. Ya. Selama Anda ya, istiqomah di atas jalan agama Allah, ya, menjalankan syariat Allah dengan baik, Anda menjadi orang yang bertakwa, dan Anda mengajarkan kepada anak-anak generasi pelanjutnya itu tentang ketakwaan kepada Allah, maka Anda jadi orang sukses. Suksesnya dunia akhirat itu. Insya Allah. Sebaliknya, kalau dia merasa hebat, merasa besar, keturunan ya, turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Muhammad ya, tapi amalnya tidak menunjukkan ya, kemuliaan nasabnya, maka dia tidak menjadi orang yang sukses. Itu contoh Bani Israel itu. Hanya membanggakan apa? Keturunan, membanggakan nenek moyangnya, tapi amalnya beda 180 derajat dari amalnya orang tua mereka. Contoh Israel itu. Ini negara Zionis ini. Ya, itu pakai nama negaranya, dikasih nama Nabi Yakub. Ya. Israel itu kan lakop untuk Yakub alaihi salam. Tapi apakah sama perilakunya sekarang dengan perilakunya Nabi Yakub? Jauh. Sekarang bertanya, boleh nggak kita laknat negara Israel? Ya laknat aja. Beda sama bapaknya kok. Apa urusannya? Jadi kita jangan melihat, oh karena Israel itu namanya nama Nabi Yakub, terus kita nggak boleh melaknat negara Israel. Itu goblok namanya. Ya. Jangan kamu melaknat Israel loh. Israel itu yang sekarang dipakai nama negara itu bukan nama Nabi Yakub, bukan menunjukkan jati diri Nabi Yakub. Ya. Ya. Kalau kita berdoa, ya di dalam doa kunut nazilah, doa melaknat Yahudi, melaknat Bani Israel, boleh nggak? Boleh, walaupun ada di situ nyangkut namanya Nabi Yakub. Sebab nggak ada hubungannya nama Nabi Yakub, gelarnya beliau sebagai Israel, hamba pilihan Allah, dengan nama sebuah negara yang zolim ini, yang keji, yang bengis itu, nggak ada hubungannya. Ya, maka itu, nah ini pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi genetika kita harus belajar dari pola pengasuhan nabi-nabi Bani Israel. Kalau dia mewariskan nilai-nilai kebaikan, anak cucunya mau mengikuti,
dia jadi orang mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya sudah mendidik, tapi anaknya tidak mau mengikuti jalan orang tuanya yang benar, istiqomah, maka dia bukan siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu jadi doa kita setiap hari. Makanya dalam Islam itu luar biasa. Kita bermohon kepada Allah jalan yang lurus, nggak disebut. Ya, jalan yang lurus itu jalan garis keturunan tertentu, enggak. Tapi kita mengikuti perilaku, akhlaknya, amalnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu patokan kita. Jangan kamu, kata Allah, jangan kamu meniru perilakunya Yahudi, al-maghdubi alaihim waladhdallin, dan jangan kamu meniru dan mengikuti jalannya orang tersesat seperti Nasrani. Itu aja patokannya. Ya, kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, kita selamat. Maka Nabi muanti-muanti itu dalam hadis sahih, ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya, nanti kamu di akhir zaman, ya, akan mengikuti jalan-jalan, tradisi-tradisi umat sebelum kamu. Sehasta demi sehasta, ya, sejengkal demi sejengkal, sampai ketika mereka masuk terperosok ke dalam lubang biawak, kamu pun akan ikut masuk ke situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum sebelum kita ini adalah Yahudi dan Nasrani? Iya. Kata Nabi SAW, jawabnya langsung, iya. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka itu, ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai perilaku kita itu mencontoh Bani Israel yang ingkar. Ya, Bani Israel yang ingkar itu siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu Bani Israel. Ya, melahirkan merekayasa ajaran baru di luar ajaran Islam, di luar ajaran tauhid yang diwahyukan kepada semua nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah sekarang lagi rame apa itu? Salam lintas agama. Ya. Sebelumnya ada yang mempropagandakan supaya kita kalau ingin damai semua agama ini kita mengikuti agama Ibrahim, katanya. Abraham religion. Agama Ibrahim ini apa? Ya, campur aduk Yahudi, Islam, Kristen. Nah, itu ngaco. Ya. Sebab agama Ibrahim itu ya Islam. Ya, Ibrahim itu bukan pengikut Yahudi, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Loh, agama Yahudi baru ada setelah Nabi Musa. Meninggal dunia jauh setelah itu, dirusak oleh oknum-oknum Bani Israel. Lah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya berapa? Jauh. Ya, hampir 1000 tahun. Lah kok disebut Ibrahim itu agamanya Yahudi itu bagaimana? Kemudian diklaim oleh orang Nasrani, ya, bapak kami menganut Kristen itu pertama adalah Ibrahim. Loh, dari mana? Ya. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya sekian ribu tahun. Ya. Dan Nabi Ibrahim nggak pernah mengajarkan kemusyrikan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Nasrani sekarang ini. Ya. Itu. Memang banyak ini cara untuk mengalihkan umat manusia dari jalan Allah, dari jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ikut Abrahamic religion. Ya. Itu kan proyek di Timur Tengah. Kalau kita bicara hubungan Israel ya dengan negara-negara Arab, dengan negara-negara Islam, itu dia mempromosikan apa? Kalau kita pengen berdamai, maka ayo kita kembali kepada apa? Perjanjian Abraham Accord. Ini umat Islam, umat Yahudi, umat Kristen harus berdamai. Caranya bagaimana? Kita berdamailah, normalisasi hubungan dengan Israel, Zionis. Loh, apa hubungannya? Ya, mendamaikan penganut 3 agama kok mesti ya berdamai, mengakui ya normalisasi politik dengan negara Zionis. Itu nggak ada hubungannya.
Selama ada penjajahan, selama ada kezaliman, yang gak akan ada perdamaian, gitu kan. Selama ada satu negeri dirampas oleh bangsa lain, yang gak ada namanya damai. Ya. Orang mau mendamaikan kok solusinya dialog antar agama, yang gak nyambung. Ya. Masalahnya ada penjajahan, masalahnya ada kezaliman, masalahnya ada pembantaian, masalahnya ada pembunuhan. Lah kok menyodorkan solusi atas segala kekejaman dan kezaliman itu kok dengan dialog antar umat beragama? Nggak nyambung. Ya. Ini masalah teologis, ini masalah politik, gitu. Ya. Oh, saya kaitkan lagi. Udah nyambung belum ini? Halo, Assalamualaikum. Ya, saya sambungkan lagi dengan perkataan seorang pejabat di negara ini. Saya mengucapkan salam lintas 6 agama itu untuk menunjukkan bahwa kita ini damai, harmonis, dan toleran. Lah emangnya kalau nggak mengucapkan salam itu gue kagak toleran gitu? Goblok. Ya. Kata Cak Nun, ya Cak Nun itu siapa? Nur, hah? MH, Ainun Najib. Itu manajemen sosial binatang aja lebih cerdas daripada kita. Bebek nggak usah pakai bahasa monyet, ya kan? Lu ngomong wek-wek aja, monyet ngomong bahasa dia. Ya, semut ngomong bahasa semut, cuma jangan kayak si Gupron. Ya. Binatang itu saling menghargai, nggak perlu kita tukar identitas. Kambing pakai bahasa bebek, untuk apa? Toleran. Ya nggak? Singa pakai bahasa kambing, ada? Nggak ada ya, singa tetap mengaum ya, kambing tetap mengembek, bebek ya tetap wek-wek-wek gitu. Kucing ya begitu bahasanya, masing-masing menghormati, kan nggak perlu ketika kumpul musyawarah binatang-binatang ini di hutan misalnya. Dia tukar bahasa nggak? Hah? Ada tukar bahasa dia. Buat apa? Menunjukkan kita toleran, kita damai, kita harmonis. Itu binatang aja itu lebih cerdas daripada kita. Lalu kalau kita dikasih akal, ya, mau dibilang toleran, mau dibilang harmonis, mau dibilang damai, mesti tuker-tukeran salam. Kita mengucapkan salam agama orang lain. Itu dari mana logikanya? Ya. Kalau kita ingin menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu apa sih? Berbeda-beda kan? Ya hormatilah perbedaan itu. Yang Muslim Assalamualaikum, yang kalau ada agama Yahudi atau Kristen ya ucapkan salam agama dia, apa kek? Ya. Yang Hindu ada ucapannya, ya saling menghargai, menghormati, nggak usah kita tuker-tukeran salam. Kita mengucapkan salam dia mengucapkan salam kita, nggak perlu. Itu namanya perbedaan, saling menghormati. Jangan perbedaan disuruh lembur jadi satu, itu ngaco namanya. Sama seperti Abrahamic religion. Udah tahu Islam, Yahudi, Kristen beda akidahnya, mau disatuin, bagaimana menyatuinnya? Ya. Ini sekarang ini luar biasa penyesatan itu. Dibungkus dengan apa namanya, ya istilah-istilah yang kelihatannya bagus, keren. Jadi kita takut kalau nggak salam itu, mengucapkan salam lintas agama itu, takut kita dibilang intoleran. Takut kita ini tidak menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Loh, Bhinneka Tunggal Ika itu dari zaman dulu ya begitu. Semua penganut agama bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi tanpa harus mencampur adukan masalah ritual. Ya, tanpa harus bertukar ucapan salam-salam yang berbeda-beda. Salam itu kan doa. Masa orang Islam mengucapkan salam agama lain yang itu dia memohon kepada Tuhannya? Kan nggak mungkin. Ya, jangan kita ini dibodoh-bodohi, lebih bodoh daripada binatang. Binatang aja nggak begitu. Betul? Betul nggak? Ya. Jadi jangan ya. Ini kalau kita ingin konsisten menjadi hamba Allah,
ya, luruslah, istiqomahlah dengan ajaran yang pakem dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada begitu, ya, supaya kita rukun. Nah, ini sama seperti contoh begini, zaman Nabi Ibrahim, ya, itu ada di surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 25 kalau saya tidak salah ingat itu, ya. Al-Ankabut ayat 25, ya. Coba saya cari dulu. Di mana Al-Ankabut ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillah." Ya, coba mana nih? Lupa saya, ya. Itu ada di situ disebutkan alasan, ya, kenapa, ya, kok orang ini sampai terjerumus kepada pemahaman harus kita menyatukan semua agama dengan alasan saling menghormati, saling menghargai. Itu dibantah oleh Nabi Ibrahim, ya, di dalam Al-Quran. Ini dilisankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Waqala, bukan waqala makoli, ya. Ya, itu orang nggak jelas itu. Innamat takhaltum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala, ya, itu kalian tujukan apa, tujuan kalian menyembah berhala itu apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, hanya untuk menciptakan hubungan harmonis di antara kamu. Ini persis nih, ya, kalau kita lihat tafsirnya. Jadi di zaman itu, di zaman era apa namanya Nabi Ibrahim hidup dan seterusnya, itu orang-orang musyrik itu, penguasa-penguasa, ya, raja-raja, termasuk Namrud itu yang dikecam dalam Al-Quran, itu memaksakan kepada seluruh penduduk negeri, apapun perbedaan keyakinan agamanya, itu harus menghormati agama lain dengan cara bagaimana? Dengan cara menyembah sesembahan agama lain. Buat apa? Supaya menciptakan kehidupan yang harmonis, katanya. Ini kan sama dengan ayat ini nih, yang praktek-praktek tadi saya contohkan. Innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, ya, kehidupan yang damai di antara kamu di dunia ini. Sebab apa? Mereka melihat ancaman kalau orang menyembah Tuhan berbeda-beda, masing-masing ibadah sesuai dengan ajaran keyakinan agama sendiri, itu dianggap ancaman. Dianggap ini nggak harmonis nih. Ya. Kalau nggak pakai salam, ya, Om Swastiastu, apalagi tuh, ya, itu katanya kayaknya nggak mantep, ya. Padahal dalam ajaran agama masing-masing itu urusan privat, urusan masing-masing. Hanya memang ulama berbeda pendapat. Boleh nggak kita nih mengucapkan salam pada Yahudi Nasrani dengan Assalamualaikum? Nah itu bedanya itu aja. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi kalau kita mengucapkan salam kepada mereka dengan salamnya mereka, nggak ada ulama yang membenarkan. Nggak ada ajaran kitab fikih, kitab akidah yang membolehkan itu. Ya, cari aja sampai lebaran kuda juga nggak dapat. Ya. Ini jangan aneh-aneh bikin masalah, bikin peraturan-peraturan. Ini zaman dulu nggak ada kok, sekarang diada-adakan. Ya. Apa begitu membumikan Pancasila? Kan enggak. Ya. Jadi, saudara yang dirahmati Allah, istiqomahlah dengan garis yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, seperti jangan sampai kita terjerumus kepada perilaku Bani Israel. Itulah genetika yang benar, genetika pembebas Masjidil Aqsa. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya, Yakub, Yusuf, lalu Nabi Musa, kemudian Daud, Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu semua dikabarkan bagaimana lurusnya ajaran mereka, dan kita harus mengikuti jalan yang lurus itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, di surat Al-An'am, fabihudahu muqtadi.
itulah mereka yang telah diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, maka dengan contoh petunjuk mereka itu ikutilah mereka. Jadi kita mengikuti bukan asal mengikut ya membebek seperti binatang. Binatang kalau disuruh begini ikut tanpa dia mengerti, tanpa dia menalar ya. Tapi kalau manusia itu mengikuti yang benar itu mengikuti dengan nalar, dengan naluri, dengan hati nurani, dan ada contohnya dari para nabi dan rasul sebelum kita. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehingga sekali lagi perlu kita garis bawahi ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa perlu keteguhan, keistiqomahan dalam berislam ya. Yang kedua, hidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, kita harus menggerakkan potensi umat ini untuk membangun peradaban umat ini menjadi peradaban yang unggul ya. Mengambil asbab sebagaimana hijrah Nabi SAW ya, tidak berhenti hanya mohon pertolongan Allah tanpa berbuat, tanpa berusaha ya. Itu hijrah Nabi, itu contoh yang real, yang nyata bagaimana pertolongan Allah itu sejalan, segaris dengan usaha yang kita lakukan. Makanya ada istilah ya, ikhtiar, usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah. Sebagaimana saudara-saudara kita di jalur Gaza ya, mereka komitmen di atas jalan para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti sunnatullah untuk melawan kezaliman, ya, maka mereka bisa bertahan sudah 280 hari. Ya, ini hampir 1 tahun, 9 bulan. Ya, nggak ada umat Islam, kelompok Islam di atas muka bumi ini yang bisa melawan ya, kejahatan Zionis itu berbulan-bulan seperti orang-orang di Gaza itu. Ya. Afghanistan berhasil mengusir Amerika, ya kan? Setelah berjuang berapa tahun? 20 tahun. Dari tahun 2003 itu negara dianeksasi oleh Amerika ya, dengan alasan mengejar gembong teroris Usama bin Laden. Ya, setelah menghancurkan Irak, Afghanistan dihancurin. Dia kuasai, tapi kemudian 20 tahun berjuang, alhamdulillah berhasil. Ya. Amerika keluar dan Afghanistan sekarang jadi berkembang maju. Kita akan lihat hasilnya insya Allah. Demikian pula Palestina harus istiqomah meskipun waktunya panjang ya, satu generasi ke generasi berikutnya, tapi kita harus berjuang terus untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kesombongan Bani Israel. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya sebelum ditutupkan doa oleh Ustaz? Cukup. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.